Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Taib, ikhwan akhwat rahimakumullah. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas sekarang akan mulai masuk ke materi qawaid fiqhiyah. Di pembahasan kali ini kita akan mulai dengan pengantar qawaid fiqhiyah atau al-madkhal ila al-qawaid al-fiqhiyah. Materi ini penting karena materi ini berfungsi untuk memperbaiki mindset ya, agar sebelum kita membahas qawaid fiqhiyah lebih jauh, sebelum kita membahas kaidah-kaidah lebih jauh, kita bisa memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang kita pelajari ini. Jadi jangan sampai nanti kita udah bahas panjang lebar, banyak-banyak kaidah, kita mempelajari banyak kaidah, ternyata kita masih salah paham. Oh, ternyata yang saya pelajari ini kok kayak gini ya, padahal tadinya saya kirain seperti itu. Nah, ini perlu dibahas dari awal untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang qawaid fiqhiyah. Karena tidak jarang masih banyak orang yang menduga bahwa qawaid fiqhiyah ini adalah ilmu yang sama dengan usul fiqh, seperti itu. Baik, di pengantar qawaid fiqhiyah ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama jelas adalah pengertian qawaid fiqhiyah. Kita akan membahas definisi qawaid fiqhiyah nanti. Kemudian yang kedua, hubungan antara qawaid fiqhiyah dengan qawaid usuliyah atau usul fiqh. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan bahwa qawaid fiqhiyah ini berbeda dengan usul fiqh ya. Jadi jangan sampai nanti masih ada di antara kita yang memiliki anggapan, kenapa saya belajar qawaid fiqhiyah lagi padahal saya sudah belajar usul fiqih, seperti itu. Nah, ini berfungsi untuk lebih memahamkan lagi perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara qawaid fiqhiyah dengan qawaid usuliyah. Kemudian berikutnya kita juga akan membahas tujuan dan faidah dari mempelajari qawaidul fiqhiyah ya. Kita akan membahas kenapa sih saya harus belajar qawaid fiqhiyah? Fungsinya untuk apa? Apa yang akan saya dapatkan ketika saya belajar qawaid fiqhiyah? Nah, kemudian kita juga akan membahas ruang lingkup pembahasan qawaid fiqhiyah. Ini ruang lingkup pembahasan qawaid fiqhiyah ini pembahasannya apa saja? Apa yang akan dibahas di qawaid fiqhiyah ini? Nah, kemudian kita juga akan berbicara tentang kedudukan qawaid fiqhiyah dalam konteks istinbat hukum. Jadi qawaid fiqhiyah ini ada di mana dalam proses istinbat hukum fikih itu, seperti itu. Nah, ini kurang lebih materi-materi yang akan kita bahas pada pembahasan pengantar qawaid fiqhiyah. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama tentang definisi qawaid fiqhiyah. Sebelum kita membahas qawaid fiqhiyah dari segi istilah, perlu kita pahami dulu makna qawaid fiqhiyah dari sisi bahasa ya, atau makna qawaid fiqhiyah secara etimologi. Nah, qawaid adalah bentuk jamak dari kaidah. Al-qaidatu jamaknya itu al-qawaid. Nah, ini nih. Al-qaidatu jamaknya qawaid yang berarti landasan, pondasi, dasar, asas atau prinsip. Jadi qawaid ini artinya adalah landasan, pondasi, dasar, asas atau prinsip. Boleh juga dikatakan qawaid ini mungkin semacam pondasi dari sebuah bangunan, atau bisa juga ini kerangka ya, kerangka bangunan, atau boleh juga dikatakan dasar blueprint dari sebuah bangunan, seperti itu. Jadi intinya qawaid ini adalah sesuatu yang akan membentuk bangunan atau yang menghubungkan bangunan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi kalau bisa digambarkan ya, kaidah itu adalah pondasi. Kan kalau kita punya pondasi itu kalau antum pernah lihat orang bangun rumah gitu ya, ketika mereka membangun pondasi itu sudah jelas kelihatan ya, dari pondasi itu misalkan ada berapa ruangan, kemudian dari pondasi ini akan dibangun berapa lantai. Nah, qawaid itu artinya seperti itu ya. Pondasi dalam arti seperti itu, artinya sesuatu yang menjadi dasar dan menghubungkan bangunan itu menjadi satu kesatuan, seperti itu.
Nah, sedangkan fiqhiyah sendiri kan kita terdiri dari dua kata ya, qawaid dan fiqhiyah. Nah, qawaid itu artinya pondasi, dasar, asas atau prinsip. Nah, sedangkan fiqhiyah ini merupakan bentuk nisbah dari kata fiqih. Nah, jadi bahasanya seperti ini, pondasi-pondasi untuk fikih. Nah, gitu. Jadi pondasi-pondasi yang bersifat fikih. Nah, fikihiyah itu nisbah itu artinya seperti itu. Jadi di sini kita perlu juga membahas. Terus fikih itu apa? Nah, jadi pondasi atau dasar-dasar atau asas-asas prinsip-prinsip yang bersifat fikih. Nah, fikihnya apa? Nah, fikihnya ini sama seperti yang sudah dibahas oleh para ulama. Al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah ya. Biasanya beberapa ulama menambahkan di sini al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Bahwa fikih itu adalah memahami hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah gitu ya, yang diambil al-muktasabah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ini domainnya pernah dibahas dalam materi usul fikih ya. Jadi dalam usul fikih juga pernah disampaikan tentang makna fikih ini. Ya, dalil-dalil yang bersifat terperinci ini maksudnya adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis dan beberapa dalil yang memang disepakati oleh para ulama gitu ya. Baik itu bersifat nas maupun bersifat ijtihad seperti itu. Nah, jadi secara etimologi, qawaid fiqhiyah adalah dasar-dasar atau pondasi tentang hukum fikih. Ini secara etimologi atau secara bahasa seperti itu. Nah, sedangkan secara terminologi atau secara istilah, qawaid fiqhiyah itu adalah al-qadaya al-kulliyah al-fiqhiyah allati juz'iyatu kulli qadiyatin fiha tumathilu qadiyatan kulliyatan fiqhiyah. Nah, ini agak-agak menggugah logika ya. Jadi di sini ada permainan dialektika, permainan kata-kata, karena memang yang namanya definisi itu, ta'rif itu harus jami' mani' gitu ya, harus bisa mencakup semua hal yang diliputinya, juga harus betul-betul bisa memfilter. Jangan sampai ada materi-materi yang tidak termasuk di dalamnya, tapi terbawa dalam ta'rif itu. Maka di sini bahasanya memang rada agak-agak gimana gitu ya. Oke, al-qadaya al-kulliyah al-fiqhiyah, bahwa qawaid fiqhiyah itu ketentuan fikih yang universal. Artinya ketentuan fikih yang universal itu ketentuan fikih yang masih global ya. Ketentuan itu apa sih? Batasan, rumusan, atau karena ini sudah jadi bahasa Indonesia, kaidah gitu ya. Kaidah fikih yang global, yang universal, allati juz'iyatu kullu qadiyatin fiha, yang cabang-cabangnya, nah, jadi apa namanya, kalau digambarkan ada beberapa kaidah besar. Nanti kita bahas bahwa ternyata ada 5 kaidah besar ya, yang bersifat fikih, yang global, yang cabang-cabangnya. Jadi artinya kaidah besar ini kan karena dia kaidah besar, dia punya cabang, kaidah-kaidah cabang. Nah, yang cabang-cabang dari masing-masing kaidah ini nanti mencerminkan ketentuan bagi masalah fikih yang berbeda-beda di bawahnya. Jadi dari masing-masing cabang itu nanti akan dibahas ketentuan-ketentuan fikih yang berbeda-beda, hukum-hukum fikih yang berbeda-beda. Jadi kalau digambarkan dia benar-benar seperti cabang cabang yang bercabang gitu. Kaidah besar, nanti di bawahnya ada cabang-cabang kaidah yang masing-masing cabang ini membawahi banyak masalah fikih. Seperti itu. Nah, itu makna secara terminologi. Oke, gambarannya seperti ini. Ya. Al-yaqin la yazalu bisyak. Ini contohnya misalkan bahwa al-yaqin la yuzalu bisyak ini adalah sebuah kaidah fikih ya.
Afwan, ini kayaknya salah menulis ini, salah ngetik. Ini harusnya pakai kaf ya. Al yaqin la yuzalu bisyak. Ini harusnya pakai kaf. Bahwa yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Ini kaidah besarnya. Ini kaidahnya. Nanti di bawah kaidah ini akan membawahi masalah-masalah fikih yang juga berbeda-beda, yang bercabang-cabang. Seperti itu. Jadi nanti akan berbentuk bercabang-cabang seperti ini. Ini kalau diperinci lagi, nanti dari al-yakin la yazulu bisyak atau la yuzalu bisyak, itu akan ada beberapa kaidah cabang lagi di bawahnya. Nanti dari masing-masing kaidah cabang itu akan ada perincian lagi di bawahnya. Seperti itu. Nah, ini definisi dari al-yakin la yuzalu bisyak, afwan. Ini definisi dari qawaid fiqhiyah secara terminologi. Jadi pada dasarnya, qawaid fiqhiyah secara terminologi adalah kaidah-kaidah yang bersifat global yang dia memiliki cabang, ya. Jadi kaidah global ini memiliki cabang yang masing-masing cabangnya dia akan membahas rincian ilmu-ilmu atau hukum-hukum fikih yang berbeda-beda yang juga memiliki cabang yang banyak seperti itu.